saya Reva Ulfa dari SMP Negeri 1 Ada Poncon. Pada kali ini kami akan mengulas beberapa hal dengan tema Warna-Warni Ramadan. Tentunya pada kali ini kita ditemani oleh narasumber, yaitu dengan Bapak. Ya, saya Muhammad Murikulo, selaku salah satu pendidik di SMP Negeri 1 Ada Poncon. Baik Bapak, apa makna bulan Ramadan bagi Bapak pribadi? Ya, bagi saya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, bagi saya sendiri, Ramadan itu adalah bulan yang mulia, di mana salah satu hadis itu disampaikan bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun iftaradullahu alaikum siyamuhu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughaddu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin min man hurrima khairaha faqad hurrima. Yang artinya bahwa telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang bulan penuh berkah, di mana di bulan ini diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang Allah atau terjauhkan dari kebaikan tersebut. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, yang mana tadi saya sampaikan beberapa kemuliaannya. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan setiap tahunnya? Oke, seperti yang saya sampaikan di Jumat Taqwa beberapa minggu yang lalu ya, kalau anak-anak masih ingat bahwa bulan Ramadan ada istilah namanya Tarhib Ramadan. Nah, di mana Tarhib Ramadan itu adalah upaya kita untuk membuka pintu seluas-luasnya menyambut bulan Ramadan dengan berbagai hal. Nah, di mana hal tersebut yakni memperbaiki kualitas ataupun kuantitas ibadah sholat kita, baik itu yang wajib, fardu ataupun yang sunnah, ataupun juga puasa kita. Nah, jadi dibiasakan puasa sunnah ataupun yang ini puasanya sudah di kota belum Ramadan yang lalu sudah. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan melatih diri untuk berpuasa. Nanti biar di bulan Ramadan itu tubuh kita tidak kaget untuk melakukan puasa. Nah, selanjutnya yakni mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan tadi kan salah satu kemuliaannya yakni ada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, lebih baik malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada malam yang lain yang mana itu malam yang mulia juga, yakni malam nuzulul Quran, di mana malam turunnya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini kemuliaannya yakni diturunkannya Al-Quran, maka kita harus memaknainya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, kalau tidak dilatih sebelum Ramadan, nah, kebiasaan tersebut akan sulit ya. Kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan sholat sunnah, ataupun kebiasaan berpuasa itu akan sulit dilakukan ketika sebelum Ramadan itu tidak bisa. Seperti itu. Persiapannya itu ya. Ya, selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi selama menjalankan ibadah puasa? Oke, tantangan terbesar itu saya rasa dari pribadi diri sendiri. Ya, tantangan yang paling besar itu dari diri sendiri, dimana ketika kita dapat mengendalikan. Jadi kalau kita maknai puasa ya, kita kembali ke makna puasa, yakni menahan dahaga, menahan lapar, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu kan kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu yang sulit. Ya. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat merusak ibadah ataupun merusak pahala puasa. Yakni yang tidak kita rasakan ya karena terbiasa. Yakni menghibah atau merasani ya orang kita yang ngerasani. Nah, terus namimah atau adu domba seperti itu. Nah, terus berbohong. Nah,
ada lagi hal-hal yang lain seperti dosa-dosa kecil yang lain ya, mungkin itu dapat merusak kualitas ataupun merusak pahala berpuasa. Maka tantangan terbesar ya bagaimana kita mengendalikan diri sendiri untuk tidak melaksanakan hal yang membatalkan atau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa ataupun hal-hal yang bisa merusak pahala dari ibadah puasa. Berikutnya, apa kegiatan favorit Bapak selama bulan Ramadan selain berpuasa? Selain berpuasa karena aktivitas bekerja ya, kalau di saya sendiri selaku pengajar itu kan jamnya berkurang, harus berkurang 1 jam ya, jadi dari mulai jam 3 sekarang mulai jam 2. Nah berarti kan ada beberapa waktu yang itu banyak kosong. Nah maka kalau saya sendiri itu lebih suka ataupun aktivitas yang saya sukai yakni membaca Al-Quran. Selain itu ya kalau kita berpuasa ya ini intinya aktivitas yang itu tidak merusak amalan ataupun pahala dari ibadah puasa. Selain baca Al-Quran ya bisa kita membaca buku. Seperti itu. Kalau saya sendiri ya karena saya tadi di beberapa bulan Ramadan itu yang lalu saya targetkan 1 bulan Ramadan itu bisa 1 kali khatam. Nah jadi dari target itu saya berusaha keras untuk selesai satu bulan Ramadan 1 kali khatam, dan tentunya itu menjadi hal yang bisa menjadi obsesi saya untuk membaca Al-Quran. Jadi aktivitasnya yang paling saya sukai adalah Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang yang mungkin kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa? Oke, kita telusuri dulu ya kesulitan untuk menjalankan ibadah puasanya apa. Kalau memang karena pekerjaan yang itu memang pekerjaan berat dan sulit untuk melaksanakan berpuasa, maka kalau pesan saya berpuasa dulu. Nanti ketika kita tidak tahu berpuasa dulu ya, kan kita tidak tahu ternyata kok tetap kerja ternyata kok kuat. Nah itu kan dapat pahala yang lebih dari bekerja juga, dari pahala berpuasa juga. Nah nanti tapi kok di tengah jalan misalnya jam 12 kok sudah nggak kuat berpuasa, maka kalau memang sudah mentok nggak mau berpuasa, kalau berpuasa bisa meninggal misalkan, nah maka bisa puasanya berapa? Dari habis subuh sampai jam 12 kan tadi sudah melaksanakan puasa. Nah tentunya akan ada fadilah ataupun kebaikan yang akan didapatkan. Bahwa ada salah satu ayat di salah satu surat yaitu surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani suatu pada makhluk di atas kemampuannya. Nah di salah satu ayat yang lain ya adanya perintah puasa. Nah itu saya potongan ayatnya ya, ini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah jadi Allah itu menghendaki kalian kemudahan dan juga menghendaki kalian atas kesusahan. Ya kalau memang nggak kuat maka bisa dengan puasa. Nah yang kedua bagi yang karena malas ya, nah kan kadang ada yang nggak bekerja keras tapi juga nggak berpuasa, maka kembali tolong itu diresapi ataupun dimaknai manfaat-manfaat dari puasa. Ternyata puasa itu selain berpahala juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi penyemangat ya. Oh ternyata puasa sehat nih, kita dengan berpuasa sehat. Nah, maka itu jadikan penyemangat buat teman-teman yang masih malas sebelum puasa. Apa yang Bapak rasakan ketika berbuka puasa bersama keluarga maupun teman? Oke, berbuka puasa itu kalau kita pahami ya dari sana bahwa ada 2 kenikmatan yang akan kita dapatkan ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa ada 2 kenikmatan. Jadi ketika kenikmatan di dunia
berbuka puasa kan yang semuanya haus menjadi hilang. Nah, dalam satu doanya, doa kita berbuka puasa ya ini mau wa badalatul umuru wa tabatal ajru insyaallah. Nah, itu jadi rasa dahaga dan rasa haus bisa hilang dan wa badalatul umuru, tenggorokan menjadi terbasahi oleh air. Tabatal ajru dan insya Allah akan mendapatkan pahala, insya Allah. Yang pertama itu hilangnya dahaga dan lapar. Yang kedua adalah kenikmatan ketika kita di akhirat, bahwa pastinya tadi pahala berpuasa itu akan kita dapatkan di akhirat. Nah, kenikmatan itu yang akan kita. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara bekerja dan beribadah puasa? Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri ya, karena pekerjaannya juga tidak kemudian yang banyak ya. Mungkin karena saya agak jauh, mungkin transportnya ya, karena saya kan tinggalnya di rumah. Nah, itu mungkin agak tantangannya di situ, perjalanan jauhnya. Nah, tapi kan kalau saya sampai sini kan tidak sampai pekerjaannya. Nah, kalau buat menyeimbangkan ya tentunya pekerjaan-pekerjaan yang berat itu kita buat santai. Nah, jadi kalau biasanya kita harus selesai ketika kita tidak berpuasa harus segera selesai. Nah, kita buat santai. Nah, karena kita sadari bahwa kita berpuasa. Nah, maka kita harus tetap menjaga tubuh kita tetap fit. Nah, dan juga tetap bisa menjalankan puasa dan juga bekerja. Biasa. Sejauh mana Bapak merasakan perubahan dalam diri Bapak selama bulan Ramadan? Ya, ketika di bulan Ramadan ya, kan kita berpuasa itu terasa tubuh terasa sehat. Nah, jadi kalau saya baca di sini ya, bahwa puasa itu dapat ya faedahnya ya menuju sehat fisik dan psikis. Jadi puasa itu dapat meningkatkan kesehatan kita baik itu secara fisik maupun psikis. Ya, secara fisik tubuh terasa lebih bugar. Nah, mental terasa lebih sehat. Bagaimana Bapak memastikan kualitas ibadah Bapak tetap terjaga selama bulan Ramadan? Ya. Untuk memastikannya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada puasa itu pada hakikatnya dalam menahan hawa nafsu dari hal yang berhalangan puasa dan juga upaya untuk menahan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Nah, maka untuk memastikannya, ya, kita berusaha untuk menghindari berupaya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa. Jadi menghindari riba, menghindari namanya. Nah, ketika kita ada majelis riba, kita upayakan untuk menghindari. Nah, kalau memang sudah kita lagi gabut nih ya, kita lagi nggak ngapa-ngapain, lebih baik tidur daripada kita melakukan ataupun daripada kita melakukan aktivitas yang bisa merusak. Ya kan kalau seperti itu. Luar biasa sekali ya Bapak. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Selva Fitri Septiani Dan saya Nova pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum